sangat sangat sensitif menurut saya kalau Kementerian Luar Negeri itu ad interimnya diganti orang yang tidak paham sama sekali mengenai misi diplomatik. Saya mudah-mudahan walau alam bukan suudon, insya Allah salah pandangan saya, karena ini pandangan masyarakat juga. Bisa-bisa ini kayak kudeta secara halus, Mas Hersu. Bahasa Inggrisnya tacit, TACIT, halus, Mas. Tacit kudeta misalkan. Jadi ketika Bu Retno ke luar negeri kemudian diganti misalkan. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini banyak sekali muncul pertanyaan mengapa kemudian Presiden Jokowi itu memutuskan untuk menunjuk Menkominfo Budi Aristiadi sebagai Menlu ad interim. Alasannya karena Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Bu Retno Marsudi itu sedang di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri perdebatan di Dewan Keamanan PBB tentang Gaza. Dan ini cukup mengejutkan karena bagaimanapun sebagai Menteri Luar Negeri itu Ibu Retno ini kan memang tugasnya ya berkeliling seluruh dunia gitu ya. Dan rasanya baru sekali ini kita mendengar ada jabatannya itu kemudian di ad interimkan. Artinya kan kalau ad interim ini dia tidak aktif begitu. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Karena kemudian ada pembelaan juga, bukankah ada wakil menteri luar negeri, katanya wakil menteri luar negeri Pak Hala Mansuri juga sedang pergi ke Uganda. Saya ajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan seorang penulis yang sangat produktif tentang masalah nasional dan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, karena kebetulan beliau ini juga pernah terlibat dalam misi diplomatik Amerika selama 20 tahun. Namanya Ahmad Holis Hamzah. Assalamualaikum, Cak Holis. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes. Ini orang banyak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kan banyak orang kemudian mengkait-kaitkan apakah dengan isu banyaknya menteri yang mundur dari rencana menteri yang akan mundur dan sebagainya. Tapi mari kita bicara dari kebiasaan saja di dalam diplomasi internasional. Ya, baik Mas Hersu. Saya kalau pakai contoh Amerika bukan berarti Amerika yang paling wah, tetapi karena memang saya lebih tahu Amerika Serikat selama 20 tahun saya di misi diplomatik mereka ya. Karena prosedur diplomatik yang ada di Amerika itu juga hampir sama dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Khususnya di Amerika, analoginya nanti bisa di Indonesia. Kementerian Luar Negeri itu, Mas Hersu, adalah kementerian yang sangat strategis dan dianggap tangan kanannya Presiden. Setelah itu Kementerian Pertahanan. Karena di sana sebutnya State Secretary ya, di sana ya, begitu ya. Kalau di Inggris Minister, kalau di Amerika Secretary, State Secretary. Karena itu hampir seluruhnya itu adalah dari karir diplomatik, karena mengetahui, paham mengenai bagaimana cara-cara diplomatik hubungan dengan luar negeri. Sebagai contoh saja, Mas Hersu, itu sekarang Menteri Pertahanan Amerika, Jenderal Austin, itu lagi sakit. Dan diam-diam itu di rumah sakit 5 hari, sampai dikritik Presiden Trump, padahal dunia lagi bergolak di Ukraina, di Timur Tengah, dan sebagainya. Itu pun Presiden Biden tidak akan menunjuk ad interim, Mas Hersu. Karena kalau ditunjuk ad interim menteri lain yang bukan pertahanan, nggak ngerti apa-apa. Itu sama halnya dengan misalkan Menteri Luar Negeri yang sangat strategis saat ini, termasuk di Indonesia, dalam kaitannya dengan proyektori citra Indonesia di luar negeri, itu kalau misalkan ad interim menteri lain yang bukan yang tidak paham mengenai diplomatik, itu hasilnya akan susah. Dan itu akan menjadi sinyal yang buruk bagi luar negeri, Mas Hersu. Begitu. Nah, apalagi ini kemudian ditunjuk adalah seorang Menkominfo yang kita tahu dia sama sekali tidak punya latar belakang diplomasi ya. Ini kan kita kenal sebagai aktivis ya. Ini dua ketua Projo lah, pendukung relawannya Pak Jokowi begitu. Iya. Mungkin Pak Jokowi yang mesti memilih orang-orang dekatnya dia. Tetapi sebetulnya menurut saya Presiden harus memahami begitu strategis dan sensitifnya Kementerian Luar Negeri itu. Mas Hersu, ketika Afrika Selatan mengajukan Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag,
itu Israel memerintahkan seluruh dubes Israel di luar negeri untuk melobi, mendesak, menekan negara-negara lain untuk mengecam Afrika Selatan. Nah, kalau misalkan yang dilobi itu diplomatnya pintar-pintar, tentu akan menolak sesuai dengan kepentingan dalam negeri. Ini yang ingin saya katakan adalah Mas Arsu, ketika in the absence of Menteri Luar Negeri, ketika Menteri Luar Negeri tidak ada, maka negara-negara lain seperti Israel tadi bisa melobi. Bayangkan Mas Arsu kalau misalkan politisi atau orang-orang terkemuka, pengusaha terkemuka dunia misalkan menelpon Pak Budi Menkominfo ketika menjadi Menteri ad interim, ngobrol-ngobrol macam-macam, padahal dipancing untuk supaya Indonesia mengecam Hamas misalkan. Itu menjadi kontraproduktif untuk hubungan kita luar negeri, terutama dengan negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Islam dan Palestina, begitu Mas. Jadi sangat sensitif menurut saya kalau Kementerian Luar Negeri itu ad interimnya diganti orang yang tidak paham sama sekali mengenai misi diplomatik. Oke, ambil contoh apa saja kira-kira yang lain yang bisa sensitif, dan kemudian beri contoh apakah ini sepengetahuan Anda selama kan 20 tahun cukup lama lah ya di misi diplomatik Amerika, itu pernah nggak terjadi seorang menteri luar negeri di Amerika Serikat itu jadi di interim kan karena dia melakukan kunjungan ke luar negeri gitu? Seperti yang saya ceritakan tadi Mas Hersu, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri atau State Department di Amerika itu adalah tangan kanannya presiden, dan sejak sejarah sekian ratus tahun yang lalu, Mas Hersu, tidak pernah ada Menteri Luar Negeri diganti ad interim. Karena kalau di Amerika itu di State Department, Menteri Luar Negeri itu di bawahnya ada asisten State Secretary, Mas Hersu. Orang terkenal, diplomat yang sudah sepuh biasanya yang ini sama nggak kalau di Indonesia ini kayak wakil Menlu gitu, sama nggak posisinya asisten ini? Hampir sama, kalau mereka tidak wakil Menlu tetapi asisten State Secretary. Di ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Asisten State Secretary, wilayah Rusia, wilayah Timur Tengah dan sebagainya. Biasanya Amerika, Kementerian Luar Negeri, kalau misalkan Menteri Luar Negerinya tidak ada, ya asisten State Secretary-nya yang berperan ya. Nah, ini yang sebagai contoh, kalau Mas Hersu tadi minta ada contoh. Mas Hersu, di Amerika itu on daily basis, setiap hari Mas Hersu, itu kementerian-kementerian, termasuk Menteri Luar Negeri, menerima ratusan ribuan kabel dari seluruh dunia. Baik dari embassy-nya maupun dari konsulatnya. On any issue Mas Hersu. Mengenai desentralisasi, radikalisme, terorisme, oil and gas, investasi, IKN, macam-macam lah. Pemilu Indonesia, macam-macam, seluruh dunia. Dan itu ribuan atau ratusan ribuan kabel itu setiap hari diperas menjadi 10 kabel yang isunya penting untuk briefing kementerian yang terkait. Misalkan kalau soal keamanan, maka itu untuk briefing CIA, NSA, FBI, Pentagon, dan sebagainya. Kabel-kabel yang tadi diperas dari 10 tadi, itu diperas lagi menjadi 3 hal, isu yang penting pada hari itu, untuk briefing presiden pada hari itu, Mas Hersu. Sehingga Presiden Amerika itu setiap hari mesti well informed mengenai kejadian yang terjadi baik nasional maupun internasional ya. Saya pikir di Indonesia itu Pak Jokowi juga sering menerima briefing dari Bakin, dari Bais dan sebagainya, termasuk Menteri Luar Negeri, saya yakin itu. Kalau misalkan ada orang yang tidak mengerti diplomatik dan diminta untuk membriefing presiden karena tidak paham, menjadi masalah Mas Hersu untuk bagaimana presiden mengeluarkan kebijakan hubungan luar negerinya, gitu. Karena itu di Amerika sekali lagi, sepengetahuan saya tidak pernah ada interim Menteri Luar Negeri, Mas Hersu. Kan bahaya. Oke, nanti bahayanya kita elaborasi. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah memang tugas seorang Menteri Luar Negeri itu memang dia berkeliling ke luar negeri. Jadi kalau bayangkan kalau kemudian selalu setiap kali ada dia pergi ke luar negeri, kemudian ditunjuk menteri ad interim gitu. Seluruh lain kita ngomongin bahwa alasannya sekarang ada wakil menteri luar negerinya juga ke luar negeri begitu. Dan ini perjalanannya kalau tidak salah ke New York tuh hanya sekitar 2 hari saja gitu. Betul ya. Apakah kemudian ada urgensinya sehingga menunjuk kementerian ad interim gitu, menteri ad interim? Mas Hersu, di luar isu-isu ya yang berkembang, apakah karena ada banyak menteri yang akan mengundurkan diri, yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, atau memang betul-betul nanti itu Pak Bu Retno Marsudi dari New York pulang kemudian keluar, kita tidak tahu. Wallahu alam.
Tapi yang jelas sekali lagi misalkan, betul Mas Hersu katakan, memang Menteri Luar Negeri itu keliling luar negeri tugasnya memang. Iya. Kayak polisi lalu lintas itu ada di jalan, itu begitu. Apalagi ini cuma 2 hari Mas Hersu, tidak ini. Meskipun Wamenlu-nya tidak ada dirjennya Mas Hersu. Iya, iya, iya. Orang-orang senior yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada Saya sekjen, ya ada sekjen juga kan? Ya, saya tidak sepakat ada rilis dari Kementerian Luar Negeri kalau tidak salah yang saya baca, bahwa memang ad interim itu sudah lumrah di kabinet. Dan Bu Retno Marsudi sering juga menjadi ad interim. Nah, tetapi dulu-dulu kalau memang sering menjadi ad interim nggak ada itu di media Mas Hersu. Sementara kenapa sekarang itu keputusan ad interim itu kemudian dilontarkan ke media? Ya, dan oleh Menlu ad interimnya yang menyampaikan itu kan, gitu. Iya. Jadi di luar isu-isu Mas Hersu bisa juga karena masyarakat jadi menduga-duga. Di samping memang Bu Retno akan keluar dari kabinet, atau memang Bu Retno tidak tahu mengetahui, atau juga test the water Mas Hersu. Ya. Kalau saya lontarkan ini menjelang pemilu ini, bagaimana reaksi masyarakat, terutama soal hubungan internasional ya. Di mana itu foe atau musuh kita, di mana itu friend sahabat kita misalkan. Saya tidak tahu itu. Akan tetapi sekali lagi Kementerian Luar Negeri ini karena Indonesia itu posisinya sangat strategis dan penting sekarang di dunia Mas Hersu. Itu kalau misalkan Kementerian Luar Negeri sekali lagi dipimpin oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai diplomasi menjadi masalah. Karena Mas Hersu, soal di luar negeri tidak hanya soal geopolitik di Rusia, soal global south, banyak negara yang menentang Amerika dan sekutunya, soal Timur Tengah, soal Hamas dan Israel, soal Yemen menyerang kapal-kapal komersial atau tanker-tanker milik Barat dan sebagainya. Indonesia itu atau di South China Sea, di Cina Selatan ya, Laut Cina Selatan, Indonesia itu dilingkupi dinamika politik seperti itu Mas Hersu. Jarang orang melihat atau mengetahui Mas Hersu. Ribuan marinir Amerika Serikat ada di Australia. Kemudian sekarang Cina itu getol-getolnya mempengaruhi Kepulauan Pasifik untuk menyingkirkan pengaruh Amerika. Papua New Guinea di dekat Papua kita, Fiji, Solomon Island dan sebagainya. Itu Cina infrastruktur, pembangunan infrastruktur ekonominya di kepulauan itu besar-besaran. Apa yang saya katakan adalah Mas Hersu, di samping geopolitik ada di Timur Tengah, di Eropa, di Cina Selatan, kemudian di Pasifik, kita dilingkupi lingkungan yang tidak unfriendly itu Mas Hersu. Karena itu dibutuhkan seorang Menteri Luar Negeri yang betul-betul cakap untuk mengendalikan hubungan internasional. Begitu Mas Hersu. Jadi ada 2 soal nih ya, saya kira ya. Satu yang soal dipilihnya Menkominfo Budi Aristiadi sebagai ad interim karena dia tidak punya latar belakang soal diplomatik sama sekali. Yang kedua persoalannya ad interim itu sendiri. Coba tolong dijelaskan gini kan. Pemahaman saya ad interim itu kan ditunjuk manakala seorang pejabat tetapnya itu dia berhalangan gitu atau dia mempunyai tugas lain begitu ya. Katakanlah kalau Menteri Perdagangan dia melakukan kunjungan ke luar negeri cukup waktu yang lama kemudian ditunjuk Menteri ad interim di dalam negeri kan begitu. Kalau Menlu kan memang tugasnya dia ke luar negeri begitu kan. Dan dia sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri hadir dalam dalam perdebatan umum sidang Dewan Keamanan PBB kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya kalau dia di ad interim kan apakah kemudian jabatan dia apakah bisa disebut resmi dia mewakili Indonesia di PBB itu? Mas Hersu, yang pengertian ad interim dari berbagai definisi memang adalah orang yang menggantikan seseorang, jabatan seseorang ya. Dengan segala kewenangannya ya? Termasuk kewenangannya Mas Hersu. Iya. Kecuali ada klausula yang ada di keputusan bahwa yang bersangkutan tidak boleh begini-begini. Saya lihat nggak ada itu keputusannya begitu. Ya. Jadi memang luar negeri juga bisa mempertanyakan, apalagi sekarang Bu Retno Marsudi gencar-gencarnya akan mengajukan Israel ke International Criminal Court, pengadilan internasional kriminal internasional. Itu maka musuh-musuh Indonesia bisa take advantage, mengambil kesempatan bahwa statusnya Bu Retno Marsudi
questionable, bisa dipertanyakan, Mas Betul. Hersu. Iya. Dan sekali lagi ini menjadi masalah bagi kita. Saya mudah-mudahan wallahu alam bukan suudon, insya Allah salah pandangan saya, karena ini pandangan masyarakat juga. Bisa-bisa ini kayak kudeta secara halus, Mas Hersu. Iya, iya. Bahasa Inggrisnya tacit, TACIT, halus, Mas. Iya. Tacit kudeta misalkan. Jadi ketika Bu Retno ke luar negeri kemudian diganti misalkan, saya nggak tahu lah. Tetapi sekali lagi kalau misalkan bukan kudeta, statusnya Bu Retno di luar negeri itu bisa dipertanyakan, Mas. Betul. Nah, itu pertanyaan saya. Katakanlah 2 hari, Mas iya. Hersu. Iya, iya. Kecuali kalau ad interim itu ditunjuk kementerian lain karena menterinya itu berhalangan tetap, lama misalkan sakit kayak saya misalnya, atau ke luar negeri berbulan-bulan, Mas Hersu. Untuk misalnya ibadah haji, katakanlah begitu ya. Misalkan. Itu pun sebetulnya ada Wamenlu, ada Dirjen. Dirjennya ada beberapa, Mas Hersu. Dirjen yang untuk kawasan Amerika, Dirjen untuk kawasan Eropa. Itu mereka ahli-ahli semua di bidang diplomasi. Ya. Nah, melanjutkan pernyataan Anda tadi, katakanlah Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya mengajukan Israel ke International Criminal Court-nya itu ya, pengadilan internasional ya, kriminal ya. Nah, kalau kemudian Israel mengetahui soal ini, bahwa statusnya Ibu Retno ini sebagai Menlu nonaktif karena disebutnya ad interim, karena ada ad interimnya gitu. Kan ini bisa dipertanyakan statusnya dan usulan Indonesia itu bisa dimentahkan dong. Mas Hersu, untuk diketahui saja, meskipun mungkin Mas Hersu juga ketahui, ya. Siapa Mas Hersu, istrinya di mana, sekarang kerja apa, sekolahnya di mana, hobinya apa, seluruh embassy di seluruh dunia itu tahu, Mas Hersu. Dalam hitungan detik, just like that, Mas Hersu. Sehingga kalau misalkan Menlu kemudian diganti, seluruh dunia sudah tahu, Mas Hersu. Israel juga sudah tahu, apalagi diplomasi Israel pintar-pintar dalam hal ini. Intelijennya ya terutama ya. Intelijen macam-macam, Mas Hersu. Kalau di Amerika, pakai contoh Amerika, ada CIA untuk luar negeri, ada NSA, National Security Agency, yang ada Edward Snowden dulu yang mengintip, menguping, meretas seluruh dunia ya, identitas kita. Ada lagi FBI dan sebagainya. Di diplomasi ada diplomatic security juga, ada diplomat, ada kayak lembaga CIA gitu yang ada di embassy. Kemudian di kejaksaan juga ada, kemudian di polisi juga ada. Jadi masing-masing intelijen, lembaga intelijen ini tidak hanya CIA atau embassy, itu seluruhnya juga memonitor, Mas Hersu. Karena itu seringkali, Mas Hersu, ini yang penting lagi soal protokoler, Mas Hersu ya. Tetapi ada hubungannya dengan ini. Kalau pakai contoh Amerika, kalau ada diplomat dari Jakarta kepingin ketemu Mas Hersu, itu maka staf-staf bagian politik diperintahkan untuk ngoncei siapa Mas Hersu, dan termasuk hobinya yang ringan-ringan. Begitu mereka ketemu Mas Hersu, mereka sepertinya sudah gayang, Mas, sepertinya sudah kenal Mas Hersu. Dan Mas Hersu kadang kaget. Dulu ada diplomat yang ada di Jawa Timur, ke gubernur, tahu istrinya ngajar di Untak, anaknya sekolah di Oxford, kaget dia. Loh, kok tahu yang mulia begitu? Padahal memang protap kedutaan besar di seluruh dunia itu juga begitu. Sehingga Mas Hersu, sekali lagi saya ulangi, seluruh dunia tahu Pak Bu Menlu lagi ada di luar negeri dan diganti ad interim. Seluruh dunia tahu juga profilnya Menkominfo ini, Mas Hersu. Partai apa tahu. Kemudian mereka juga mengecek secara rutin di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook mengenai arah filosofi, arah seseorang berbicara politik, Mas Hersu. Bisa diketahui itu. Apalagi dimasukkan big data. Jadi sekali lagi, Mas Hersu, ini adalah kementerian yang sangat sensitif yang bertugas untuk melancarkan kebijakan Indonesia di bidang internasional. Sementara suasana di internasional begitu rentannya dan uncertainty tidak bisa diduga, maka sekali lagi tidak bisa seseorang yang tidak memahami hal itu untuk menggantikan, begitu Mas Hersu. Iya. Walaupun itu hanya
1-2 hari saja katakanlah seperti itu ya? Sebentar saya potong Mas Arsung. Ya, Walaupun 2 hari. walaupun 2 Pada hari ya? hari ini Dubes Kedutaan Besar Israel, pengusaha dunia, Yahudi, Mhm, ujug-ujug bisa telepon Mas Arsung mhm, ke Kominfo. ya, Ngomongnya sepertinya ngomong-ngomong guyon. mhm, Wah gimana ini soal Palestina, mhm, Indonesia akan begini. mhm, Misalkan keceplos karena tidak memahami mhm, kebijakan. Iya, saya jujur dalam hati tidak setuju. Langsung sudah kepegang Mas Arsung omongan mmm, itu. ya 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 ya. Jadi Eh, Hal-hal seperti itu kemungkinan bisa terjadi Mas Arsung. jadi ini nggak bisa dianggap main-main begitu ya? Tidak bisa dianggap main-main, apalagi kementeriannya juga kementerian yang tidak boleh dianggap main-main. Oke, baik. Ini terima kasih, menarik sekali penjelasannya dari, Cak Holis ini ya. Kita Iya. ketemu lagi nanti kita perbincangkan lagi, kita Oke, tunggu ya. terima kasih Ya Mas Arsung. ya, kita Iya. tunggu sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi. Betulkah terjadi tadi kudeta secara halus seperti Anda sampaikan, atau betul-betul hanya masalah teknis? Tapi kalau dari penjelasan Anda soal teknis tadi kok rasanya agak nggak masuk akal gitu ya, Cak Holis ya? Mudah-mudahan tidak ada yang ngetesi kudeta tadi Mas Arsung. Ya, Artinya begitu ke luar negeri kan, itu ibarat zaman kerajaan dulu Mas Arsung, ketika rajanya sakit, mhm, tidak bisa bergerak di tempat tidur, mhm. kemudian orang-orang yang jahat minta tanda tangan secara paksa misalkan. Oh, oke oke, ya ya. Ya, Ya soal ya, warisan, iya soal iya, kekuasaan. Mudah-mudahan tidak begitu. ya, Cuma pertanyaannya publik, kenapa ad interim itu baru sekarang? mhm. Pada pada situasi pilpres yang ramai sekarang, yang panas, Ya, mhm, situasi dunia yang juga sedang panas. mhm, Sementara dulu kalau menurut Kementerian Luar Negeri, Bu Retno pernah juga menjadi ad interim. Dulu-dulu nggak pernah itu masuk mhm. media, Mas Haris. Iya iya. Dan kedua, kenapa Menkominfo yang ditunjuk menjadi Menlu ad interimnya, kan begitu ya? Ya, betul betul Mas Haris. Ya. Iya. Baik, terima kasih, Cak Holis, sampai ketemu lagi. Oke Mas Haris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi.